Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Medina dari kelompok 7 dan rekan-rekan saya ada Refli, Alif, Tafira, dan Ramzi. Kami akan mendiskusikan tentang plagiasi. Sekarang ini tindakan plagiarisme makin sering terjadi. Pelaku plagiarisme terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar sekolah menengah, mahasiswa, bahkan guru dan dosen. Dan ini tentu sangat memprihatinkan pendidikan di Indonesia. Menurut pandangan Safira, apa sih plagiarisme itu? Kalau pendapat saya tentang plagiasi, menurut saya plagiasi itu udah termasuk tindakan yang tidak bisa dibiarkan. Tindakan tidak terpuji dan tidak patut untuk dicontoh. Karena plagiasi itu termasuk pencurian dan pengambilan hak orang lain yang diakui tanpa persetujuan atau kesepakatan. Jadi seseorang yang melakukan plagiasi itu, dia melakukannya secara diam-diam. Dan yang pasti, korban yang dijadikan bahan plagiasi tersebut tidak mengetahui bahwa karyanya itu tuh diakui sama orang lain. Nah, disinilah kenapa plagiasi itu disebut sama dengan tindakan pencurian. Itu aja sih pendapat saya tentang plagiasi. Mungkin ada tambahan dari Alif untuk menyampaikan pendapat tentang plagiasi. Ya, saya sangat setuju sekali dengan pendapat dari Sapira. Selain itu juga, menurut saya, tindakan plagiasi ini juga bisa merusak generasi bangsa. Salah satunya di bidang pendidikan. Di zaman sekarang ini, dengan teknologi yang semakin canggih, di mana kita bisa mencari apapun yang kita ingin ketahui hanya dengan membuka satu aplikasi yang dinamakan Google. Akan tetapi, fungsi Google ini banyak sekali disalahgunakan oleh berbagai pihak. Salah satu contohnya adalah dari pihak para pelajar. Mereka seringkali menggunakan Google untuk mencari karya dari orang lain untuk memenuhi tugasnya dan meniru karya tersebut tanpa mencantumkan sumbernya. Hal inilah yang menjadi penyebab tidak berkembangnya pola pikir para pelajar. Mereka menjadi malas untuk berpikir dan selalu mengandalkan Google sebagai sarana tiruan, bukan sebagai sarana referensi mereka. Tindakan ini berdampak buruk bagi berbagai pihak, baik pihak yang melakukan plagiasi maupun sumber plagiasi tersebut. Sebenarnya banyak dampak-dampak dari tindakan plagiasi ini. Nah, menurut pandangan Salwa, dampak dari plagiasi itu apa sih? Menurut pandangan saya sendiri, dampak dari plagiasi itu sangat banyak ya. Yang pertama pasti kepercayaan diri akan memudar. Jadi karena sudah terbiasa melakukan tindakan plagiarisme dengan mengklaim karya orang lain, maka kedepannya kita akan terus bergantung untuk meniru dan menyalin hasil milik orang juga. Jadi gak bisa dengan luasa memperlihatkan hasil karya dari pemikiran kita sendiri ke publik. Terus yang kedua, plagiarisme ini menjadi penghambat seorang dalam mengembangkan ide dan kreasi yang dimilikinya. Karena orang yang melakukan plagiasi itu tidak mengarahkan pikirannya untuk berpikir. Hal itu membuat kreativitas yang dimiliki seseorang akan terpendam. Selain itu, jika seseorang didapati melakukan plagiasi secara berulang kali, maka ia akan terkena kasus yang melibatkan hukum sebagaimana peraturan yang tertera dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta. Sebenarnya tindakan plagiarisme ini dapat dicegah. Menurut Refli sendiri, tindakan seperti apa yang bisa menghentikan plagiarisme? Ya, menurut saya ya cara yang paling ampuh itu bisa dengan menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Dengan aplikasi ini kita bisa men-scan karya tulis kita dan kita bisa dengan mudah mengetahui seberapa besar presentasi plagiarismenya. Kalau lebih besar 60% di atasnya, mungkin itu bisa dikatakan menjadi plagiarisme. Di samping itu juga penambahan para prase itu sendiri juga sangat penting karena dalam pembuatan karya tulis para frase itu berasal dari hasil pemikiran kita sendiri. Nah, dan yang saya ketahui juga plagiarisme itu memiliki beberapa tipe. Menurut Ramzi sendiri, tipe-tipe plagiarisme itu seperti apa ya? Yang saya ketahui, terdapat 4 tipe plagiarisme. Yang pertama, plagiarisme ide. Plagiarisme ide ini termasuk tipe yang sulit ditebak atau abstrak. Oleh karena itu, plagiarisme ide ini membutuhkan bahan bukti yang cukup untuk memastikan adanya plagiarisme. Tipe plagiaris
Yang kedua adalah plagiarisme kata demi kata, yaitu mengutip karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Selanjutnya adalah plagiarisme atas sumber. Plagiarisme ini tidak menyebutkan sumber secara lengkap. Dan yang terakhir, plagiarisme kepengarangan. Tindakan ini dilakukan dengan kesadaran dan kesengajaan untuk membohongi publik. Sekiranya itu saja yang saya ketahui tentang tipe plagiarisme. Oke, baik. Jadi kita sudah mendengar sedikit opini dan penjelasan tentang plagiasi. Dari diskusi tentang plagiasi ini, kita jadi lebih mengetahui mengenai tipe, dampak, dan cara mencegah terjadinya tindakan plagiarisme. Saya Salwa Armevina bersama rekan-rekan saya pamit undur diri. Mungkin itu saja yang bisa kami diskusikan. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.